Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan Jam'iyah Diniyah Islamiyah Ijtimaiyah, perkumpulan sosial keagamaan Islam untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam dengan menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dengan metode dakwah yang rahmatan lil alamin dan menjunjung tinggi akhlakul karimah melalui athar para sahabat yang dijabarkan oleh para ulama salafus saleh sehingga mewujudkan faham jam'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai faham Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam berakidah, 4 madhab yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam berfikih serta bertasawuf murni ilmu dan akhlak sesuai manhaj Imam Junaid al-Baghdadi dan al-Ghazali sebagai faham keagamaan sekaligus paradigma keilmuan yang harus dijaga serta dikembangkan oleh warga NU untuk mencapai kemaslahatan. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah memegang teguh ajaran dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat setelahnya. Nahdlatul Ulama diinisiasi oleh para ulama yang mengembangkan pendidikan untuk menyebarkan keilmuannya melalui pondok pesantren. Maka dari itu, pesantren telah menjadi simbol penting dalam sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan yang saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari serta elemen-elemen bangsa yang lainnya. Hubbul Waton Minal Iman yang digagas oleh kaum pesantren sebagai implementasi semangat nasionalisme cinta tanah air yang diajarkan dalam agama Islam sehingga menjaga bangsa Indonesia tetap dalam ideologi Pancasila. Karangpawitan, sebuah kecamatan di Kabupaten Garut, juga memiliki sejarah penyebaran Islam melalui pondok pesantren yang dikembangkan oleh ulama yang masyhur serta sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan istilah muassis Nahdlatul Ulama, di antaranya yaitu Mama Jabal atau Syekh Muhammad merupakan putra dari Kiai Haji Hasan Basori dari Kiara Koneng yang menjadi adik ipar dari Kiai Haji Hasan Sanusi Catak Gayam Jombang. Karena Kiai Haji Hasan Sanusi menikah dengan Ambu Waidah yaitu adik dari Kiai Haji Hasan Basori. Keduanya merupakan ulama keturunan dari Syekh Nuryayi Rancakalong. Kiai Haji Hasan Basori memiliki putra bernama Syekh Muhammad yang terkenal dengan sebutan Mama Jabal. Beliau adalah mursyid dari Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah yang meneruskan kemursyidan Syekh Khatib Sambas yang wafat pada tahun 1989. Syekh Muhammad atau Mama Jabal memiliki putra bernama Syekh Siroj, pengarang kitab Tamrinus Sibyan. Beliau adalah ulama asal Karangpawitan yang membuka kunci pintu Ka'bah ketika datangnya Komite Hijaz yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kemudian, di antaranya yang menjadi murid Syekh Muhammad atau Mama Jabal ialah Mama Azroi Bojong. Beliau adalah ulama dari Karangpawitan yang terkenal dengan keilmuannya. Beliau juga merupakan kawan karib dari Syekh Nawawi Al-Bantani ketika nyantri di Mekah. Syekh Nawawi juga menyebutkan Mama Bojong sebagai Ba'dul Ikhwan dalam matan kitab Tijanud Darori. Ayahanda dari Syekh Muhammad yang bernama Syekh Hasan Basori adalah ulama sepuh asal Karangpawitan yang terkenal dengan keilmuannya hingga menarik perhatian seorang orientalis Belanda yaitu Christian Snukherhonje untuk belajar Islam dan menjadi murid Kiai Haji Hasan Basori.
Di antara murid Kiai Haji Hasan Basori Kiara Koneng adalah Kiai Haji Hasan Mustafa yang terkenal dengan sebutan Penghulu Bandung. Beliau nyantri saat berusia 7 tahun sebelum diajak oleh ayahnya pergi ke Mekah. Kiai Haji Hasan Mustafa merupakan putra dari Usman Sastra Manggala yang berasal dari Cikajang, Garut. Setelah pulang dari Makkah, Kiai Haji Hasan Mustafa berguru lagi kepada ulama asal Tanjung Pura, Karangpawitan yang bernama Kiai Mustafa bin Abdullah Mukilam. Sehingga beliau menyematkan nama Mustafa di belakang namanya karena kecintaan serta ketakziman beliau terhadap gurunya. Kiai Mustafa juga merupakan teman karib Mama Adroi Bojong, Mama Emet Cibangban, dan Mama Zainal Arif Sukaraja ketika sedang nyantri di Pondok Pesantren Sidoresmo yang saat itu dipimpin oleh Kiai Abdul Qadir Dasarema, Surabaya. MWCNU Karangpawitan hadir untuk meneruskan perjuangan yang telah dilakukan oleh ulama salafus saleh serta dilanjutkan oleh para pembaharunya, yaitu para muassis dan orang tua kita, yang kemudian dilanjutkan oleh para mustasyar sebagai pewaris yang meneruskan tongkat perjuangan para muassis NU. MWCNU Karangpawitan periode 2022-2027 dipimpin oleh Ajengan Mukhlis Ulumuddin sebagai Rois Syuriah serta Ajengan Agus sebagai Tahfidziyah. Selama masa khidmat dari sejak dilantik, MWCNU Karangpawitan telah membentuk pengurus tingkat desa sebanyak 18 pengurus ranting NU atau PRNU dari 20 desa di Kecamatan Karangpawitan, yaitu PRNU Karangmulya, Lengkong Jaya, Lebak Jaya, Lebak Agung, Suci, Suci Kaler, Jatisari, Mekarsari, Godog, Tanjung Sari, Sindang Laya, Cimurah, Sindang Galih, Karangpawitan, Situ Saur, Situ Gede, Situ Sari, dan Karangsari. Dalam melaksanakan program kerja, MWCNU Karangpawitan membentuk lembaga diantaranya Lakpesdam, LBHNU, LDNU, LBMNU, Lazisnu, LPPNU, LPENU, dan RMI. Sebagai induk organisasi, MWCNU Karangpawitan juga telah mempunyai Banom PAC IPNU atau Pengurus Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Banom PAC IPPNU atau Pengurus Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Banom PAC Gerakan Pemuda Ansor dan Banser atau Barisan Serbaguna, Banom PAC Fatayat NU, Banom PAC Muslimat NU, Banom PAC Pergunu atau Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, serta Banom PAC Pagar Nusa yang mewadahi para anggota pencaksilat. MWCNU Karangpawitan bersama lembaga dan Banom saling bahu-membahu dalam mewujudkan peran aktif NU untuk kemajuan di berbagai bidang seperti keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, serta teknologi, di mana bidang-bidang tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program kerja yang disusun dalam musyawarah kerja, juga sebagai bentuk ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita besar Nahdlatul Ulama, yaitu merawat jagat, membangun peradaban. MWCNU Karangpawitan melakukan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan di bidang hukum dan pelayanan publik, membuat program koin untuk kemandirian organisasi agar dapat maksimal dalam pelayanan umat, melaksanakan kegiatan perayaan hari besar, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan, mengadakan kegiatan pengajian saling atau sasihan keliling yang dilaksanakan oleh setiap ranting, bersilaturahmi kepada pemerintah agar dapat bersinergi dalam pelayanan masyarakat, pendampingan pendidikan serta beasiswa bagi yang membutuhkan, mengadakan seminar untuk menambah wawasan masyarakat, serta melakukan pengkaderan agar program NU dapat terus berkelanjutan oleh kader-kader handal yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami terus berupaya mendampingi umat
bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat, bertransformasi menjadi organisasi yang mandiri, berupaya membangun masa depan dengan terus berinovasi, mengembangkan visi besar menuju Indonesia Emas.